baru 38. Ya, saya bilang kalau saya mulai kalau sudah semuanya masuk. Baik, saya pengen dibuka semua, ya. Karena nanti juga kemudian di sela-sela saya akan panggil satu persatu untuk saya tanya, dan saya tadi juga sudah screenshot siapa nama-nama yang sudah masuk dari 39 ini. Sehingga mohon maaf kalau kemudian nanti teman-teman yang tidak ada di sini kemudian presensi gitu ya. Itu juga kemudian tidak boleh. Oke. eh, Sebenarnya kenapa kemudian ada di minggu ini itu kuliah online, itu sebenarnya adalah juga permintaan teman-teman yang di luar kota begitu kan sudah mulai pada pulang gitu ya. Jadi kami dosennya semuanya masih masuk semua gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kita sudah menurutin para mahasiswa ya. Tadi tadi si siapa komtingnya bilang soalnya menggunakan paket teman-teman ada yang menggunakan paket data gitu ya. Ya itu kan konsekuensi ya karena juga sudah diumumkan dari minggu kemarin begitu ya. Kami pun juga begitu. Emangnya kita juga nggak pakai data gitu kan, sama saja gitu ya. Oke. eh Saya akan share screen dan tolong perhatikan ya. Nanti saya akan sekali lagi sambil mengabsen gitu ya. Akan saya tanyakan satu persatu, saya panggil satu persatu. Kenapa saya lakukan ini supaya kemudian teman-teman itu fokus ya di kelas saja sambil ngobrol, apalagi apalagi Zoom gitu ya. Karena hasilnya juga kemudian sangat berbeda ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Baik. Baik, kita sekarang masuk pada penyakit protozoa saluran pencernaan. Mohon maaf. Protozoa saluran pencernaan ya. Yang pertama koksidiosis. Ya, koksidiosis sudah dibaca semuanya, teman-teman? Halo? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Kalau sudah, gitu ya. Kalau sudah, bisa bisa semuanya nih. Penyebabnya apa? Saya tidak usah slideshow kelihatan ya, nggak bisa full ya. Oke. Kelihatankah kalau saya tidak slideshow? Terlihat, terlihat, Prof. Oke, baik. Ya, eh ini apa namanya? Penyebabnya Emeria dan Isospora. Ya, ini semua hewan bisa terinfeksi. Nanti saya akan tanyakan apa bedanya Isospora dan Emeria. Kebanyakan memang Emeria dan Isospora, beberapa beberapa jurnal juga kemudian menyebutnya adalah Sitospora. Ya, Sitospora itu Isospora. Ya, pada babi ada Sitospora yang sangat patogen. Ya, nanti bagaimana perbedaannya saya akan tanyakan ke teman-teman semuanya. Semua hewan bisa terinfeksi, bahkan pada manusia pun juga ada. Ya, oke. Faktor eh, faktor-faktor yang kemudian sampai kemudian terjangkitnya koksidiosis, artinya kemudian sampai menunjukkan gejala, itu karena satu, hewan mengalami stres, manajemen yang jelek, hewan yang berdesak-desakan atau
liter basah. Kemudian pemberian koksidiotat yang tidak efektif, kemudian tidak merata, kemudian juga strainnya sendiri apa, gitu kan? Yang dicontohkan yang pada ayam saja ada 9, ya, ada 9 spesies begitu ya, sehingga setiap spesies itu juga kemudian bisa berbeda-beda. Bagaimana kemudian sistem imun ayamnya? Ayam ras dengan ayam buras gitu juga akan berbeda. Kemudian adanya bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam usus itu juga akan memperparah, ya. Kemudian juga ada jumlah yang tertelan. Kemudian juga lingkungan pada kelembaman yang tinggi itu kemudian juga bisa menimbulkan atau menjadi faktor, ya. Selain itu juga kemudian adanya ventilasi yang jelek gitu ya. Gitu. Kalau di close house, kalau kemudian itu juga kemudian sama sekali tidak tidak uh, di situ kebersihannya kurang gitu kan, sementara tidak ada sinar yang masuk dari luar, tidak ada yang mengeringkan, itu juga kemudian akan bisa mengakibatkan itu, karena itu juga kemudian sangat tergantung dari ventilasi, itu juga berhubungan dengan kelembaman yang tinggi. Nah, siklus hidupnya tolong dibaca lagi ya, karena itu nanti kenapa kemudian sampai terjadi perdarahan begitu ya. Nanti akan saya tanyakan. Ya, nanti saya akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, ini dari siklus hidup tadi, kemudian implikasinya pada gejala klinis. Ini terjadi diare, bahkan diare berdarah. Ya, terutama untuk yang patogen, ya, untuk yang virulensi tinggi, seperti kalau pada ayam Emeria tenella, ya, Acertulina, Maxima, itu bisa kemudian terjadi perdarahan. Ya. Selain itu, karena ini adalah parasit di saluran pencernakan, di mana saluran pencernakan itu juga kemudian terjadi penyerapan, maka kemudian nutrisi banyak yang tidak masuk sehingga kekurangan nutrisi terjadi anemi. Ya. Bagaimana kemudian nutrisi itu bisa menyebabkan anemia? Di faal tentu saja sudah ada gitu ya. Di sana bagaimana nutrisi itu kemudian akan bekerja. Kemudian karena nutrisi juga tidak masuk gitu kan, banyak yang hilang, banyak yang lolos gitu kan, itu maka kemudian hewannya juga akan mengalami kelemahan. Karena perutnya sakit, maka kemudian nafsu makannya pun juga turun, dia juga nafsu minumnya yang akan meningkat gitu. Maka kemudian nanti juga kemudian untuk yang virulensi tinggi itu kemudian FCR-nya pun juga kemudian akan terpengaruh. Ya, konsumsi juga akan terpengaruh kalau kemudian teman-teman sudah mengambil peternakan. Ya. Terjadi perdarahan yang hebat itu untuk yang virulensi, terutama itu pada hari kelima, sampai kalau kemudian dia bertahan dia akan sembuh, tetapi kalau dia tidak tahan maka kematian bisa terjadi pada hari ke-7, ya, 5 sampai ke-7 itu yang hebat sekali perdarahannya sehingga kemudian terjadi kematian. Kematian kadang pun juga terjadi pada hari kelima. Karena kalau terjadi kematian sehingga kemudian kalau menurut siklusnya tadi di feses juga belum ada ookista, maka kemudian salah satu implikasinya ini di sini ini juga kemudian nanti harus dilakukan scraping siapa yang menyebabkan kematian itu. Akibat diare karena koksidiosis bermacam-macam tergantung dari tempat predileksinya, maka predileksi itu juga kemudian harus teman-teman hafalkan gitu kan. Di ayam ada 9 masing-masing predileksinya ada di mana gitu kan. Ini yang kalau perdarahan segar begini ya, darah sangat segar itu adalah Emeria tenella. Karena Emeria tenella ada di sekum, di mana sekum itu dekat sekali dengan anus yang kemudian segera dikeluarkan begitu. Yang kalau di depan usus-usus bagian anterior biasanya kemudian
Eh, juga kemudian selain darahnya kemudian terlihat menggumpal juga kemudian ada cairan-cairan ya. Bahkan untuk yang paling depan ya, yang di duodenum itu hanya seperti eh, teh saja begini ya. Oh, kalau ini nggak bisa pakai pointer ya. Tapi kelihatan ya kursor saya ya. Terlihat, Prof. Halo. Iya, oke. Nah, ada juga yang kemudian hanya bintik-bintik saja dan diikuti dengan gas. Nah, kalau diikuti dengan gas kayak gini, itu juga sangat terkait dengan keberadaan bakteri yang ada di dalamnya, gitu. Yang menyertai maksud saya. Nah, ini kalau kemudian dilakukan anatomi, ya dibuka kemudian dilihat nanti untuk yang grossnya itu di PPT berikutnya, tetapi kalau dibuat histopat itu nanti kemudian akan ada lesi-lesi di apa namanya di saluran pencernakan itu, dan kemudian kalau dibuat histopat akan terlihat stadium-stadium yang ada di dalam ini apa namanya usus gitu ya. Ini yang kita gambarkan adalah emeria yang ada di usus, karena emeria tidak hanya di usus saja. Kalau teman-teman kemarin melihat, mengingat ada yang kemudian di ginjal, ada yang di empedu ya. Teman-teman kalau yang tertarik reptil itu di empedu ya. Kemudian ada satu spesies yang pada kelinci itu yang ada di hati ya, sehingga kalau kemudian kita buat histopat juga akan menunjukkan adanya stadium-stadium yang ada di dalam tempat tersebut ya. Terjadi kemudian infiltrasi sel-sel radang ya, leukosit dan limfosit, terutama leukosit itu terutama adalah limfosit ya. Kemudian juga adanya darah yang kemudian ini perdarahan-perdarahan kemerahan, ini ada perdarahan-perdarahan di situ. Nah, tadi eh, dari siklus hidup dan kemudian adanya juga gejala tadi, maka kemudian bisa dipakai untuk diagnosis, tapi gejala klinis yang bisa dipakai untuk diagnosis tentu saja adanya diare. Terutama itu adalah diare berdarah, ya. Adanya gejala klinis dan kemudian terjadinya kematian. Dan kemudian pemeriksaan laboratoris karena ini ada di feses, maka pemeriksaan feses. Ya, tetapi kalau itu kemudian belum terjadi, feses belum ada, maka kemudian harus dilakukan juga scraping usus ya, dilakukan scraping usus ya. Kalau di feses nanti akan menemukan ookista, pada scraping usus kita bisa menemukan makrogamet ataupun ookista yang sudah yang belum dewasa, yang masih penuh, ini yang sudah keluar bersama feses ya. Itu biasanya kemudian sporoblastnya sudah mulai mengecil sehingga ada ruang ya, di ruang dindingnya itu ada ruang-ruang begitu. Tapi ini adalah kalau untuk scraping kadang kita tidak bisa membedakan antara apakah itu sudah menjadi ookista yang belum dewasa ataupun makrogamet, tetapi makrogamet juga akan terlihat. Ini makrogametnya biasanya bentuknya kayak gini ya. Ini adalah yang ookista yang belum dewasa. Ataupun juga kemudian sison yang akan diketemukan ya. Nah, ini kalau makrosnya ya terjadi perdarahan, ini kelihatan sekali karena ini adalah Emeria tenella, sehingga di sekumnya terjadi perdarahan dari luar aja sudah terlihat kayak gini ya, terjadinya perdarahan. Biasanya membesar, sekumnya membesar dan berisi darah-darah. Oke, kemudian pengendaliannya sudah ada vaksin ya. Kalau parasit yang lain vaksin masih terus dikembangkan, tetapi untuk koksidiosis ini sudah ada vaksin, tetapi sampai saat ini pun juga masih terus dilakukan pengembangan karena vaksinnya itu hanya melindungi spesies tertentu ya. Kalau vaksinnya isinya tenella, dia hanya melindungi tenella saja. Maka biasanya
vaksin koksidiosis itu adalah polivalen atau berisi beberapa spesies, ya. Terutama adalah spesies-spesies yang virulensinya tinggi atau yang patogenitasnya tinggi. Ya. Pengobatan dengan obat-obat sulfa seperti kemarin pada malaria, begitu ya, obat-obat sulfa bisa digunakan di sana dan juga amprolium. Ya. Nah, ini penilaian atau skor perlukaan ini biasanya kita pakai pada teman-teman yang kemudian sudah bekerja, ya, tapi nanti teman-teman satu belum, tetapi kita perkenalkan tadi usus yang ini tadi dibuka, maka kemudian nanti akan dilihat kalau kemudian di situ tidak ada luka, kemudian dinding ususnya juga masih bagus, itu adalah artinya di situ tidak ada. Ya. Dikasih skor 0. Meskipun mungkin kalau di scraping itu ada 1, 2 begitu, tapi dia masih dikatakan skornya masih 0. Tetapi kalau kemudian di dindingnya didapatkan perdarahan bintik-bintik, kemudian di ususnya juga kemudian masih terlihat ketebalannya, mukosanya masih normal, itu masih skornya 1. Ini biasanya untuk yang spesies-spesies yang mild, ya, yang masih virulensinya kurang. Kemudian juga yang skor 2 itu didapatkan banyak perdarahan petekianya pada dinding ususnya, sudah kemudian ada bercampur darah, kemudian sedikit menebal. Yang ketiga sudah banyak darah yang membeku dan dindingnya sangat menebal, fesesnya sedikit, gitu kan. Yang 4 ususnya sangat membesar, darahnya membeku dan kemudian bahkan terjadi pengapuran atau kejuan, kemudian dan biasanya kalau skornya 4 ini pada ayam-ayam yang sudah mati. Ini adalah contohnya bagaimana skor 1, ya. Di sini dari luar kelihatan ada bintik-bintik, sudah ada bintik-bintik, tetapi setelah dibuka itu masih sedikit perdarahannya dibandingkan dengan yang kedua. Ini sudah mulai banyak dan ini sudah melebar begitu ya. Ini ya. Ini yang skor 3 sudah mulai terjadi nekrosis di sini. Darah-darahnya membeku dan kemudian perdarahannya banyak, itu kan. Isi fesesnya sedikit, ya, isinya hanya darah saja. Dan ini adalah kalau yang keempat, ya. Ini perdarahan dari seluruh sekumnya sudah mengalami perdarahan. Bahkan ini kalau dibuka dia juga kemudian sudah masuk ke di sini juga. Nah, ini yang lebih jelas untuk yang keempat tadi. Ini biasanya adalah Emeria tenila. Nah, ini juga kemudian ya lesson score itu juga kemudian tempatnya di mana sehingga kita bisa menentukan oh ini penyebabnya adalah spesies tertentu, ya. Ditolong itu nanti juga kemudian dilihat lagi predileksi dari setiap spesies itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Permisi, Saya tunjuk permisi, nanti Prof. kalau tidak ada. Permisi, Prof. Saya izin tanya. Ya, namanya siapa? Oke. Prayudo. Oke, Prayudo silakan. Izin tanya untuk yang gejala klinis ini kenapa untuk yang nafsu minumnya ayam itu meningkat ya, Prof? Sedangkan makannya Oke, menurun. Terima kasih, Prof. oke. Jadi kan tadi kan karena perutnya sakit ya, di ususnya kan kesakitan, ada luka-luka. Dia tidak mau makan, ya. Karena tidak mau makan dia kan merasa lapar. Maka kemudian dia juga kemudian akan berusaha untuk mengisi perutnya dengan minum. Gitu. Semakin dia minum gitu kan, semakin kemudian tentu saja fesesnya juga kemudian akan semakin encer begitu. Ya. Itu penjelasannya. Baik, Prof. Sama Terima seperti kasih. kalau kita itu juga kemudian perutnya sakit, ada yang kena mah gitu kan.
itu kan kemudian makan sudah tidak bisa gitu kan, tapi kemudian minum gitu, disarankan juga gitu kan, minum air hangat gitu ya. Itu. Ada yang kena mah? Maka jangan sampai stres ya. Oke. Jihan. Ada Jihan WK? Hadir, Prof. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Oke, belum ada. Oke, saya teruskan aja kalau gitu ya. Tetap stay ya, tetap dalam keadaan terbuka ininya Zoom-nya. Oke, amoebiasis sekarang kita masuk di amoebiasis ya. Awal-awal dulu gitu kan, itu hanya entamuba histolitika saja yang kemudian menyebabkan amuba ya. Tapi ternyata kemudian terutama ini adalah yang pada babi itu ada entamuba Swiss dan entamuba puleki selain entamuba histolitika. Dan entamuba histolitika dan entamuba puleki itu zoonosis. Maka sangat hati-hati kalau nanti teman-teman apa magang di peternakan babi ataupun mungkin orang tuanya peternakan babi gitu kan, juga kemudian bagaimana mengelola kotorannya itu juga kemudian harus sangat hati-hati ya. Yang suka dengan apa namanya, yang hobi dengan reptil terutama ular itu entamuba invadens itu juga sangat patogen ya, pada ular ya. Jadi induk semangnya tambahkan itu di situ ya, karena invadens itu juga pada ular ya. Itu selain kera, anjing, kucing, tikus gitu kan, babi ya. Di situ ya. Penularannya secara oral sama semua yang saluran pencernakan tentu saja penularannya secara oral ya. Seperti koksidiosis tadi juga begitu. Ya. Kemudian gejalanya sama diare, bahkan kemudian diare berdarah. Kalau kemudian itu memang apa namanya banyak sekali, tetapi biasanya diarenya itu diare selain mungkin juga berdarah, juga kemudian ada lendir, ya diare berlendir. Karena ini nanti sangat terkait sekali dengan perkembangan para bakteri yang ada di dalam usus gitu ya. Yang tadinya mungkin adalah normal, dengan adanya parasit ini dia kemudian bisa menjadi patogen, maka kemudian nanti juga kemudian akan ada abses begitu ya, sehingga kemudian yang kedua yang keluar selain darah itu juga mukus, diarenya diare yang berlendir begitu ya. Kemudian ini juga bisa menyebabkan sakit yang luar biasa. Kalau sakit perut yang melilit-lilit itu istilah medisnya adalah kolik ya, terjadi kolik begitu ya. Sakit sekali gitu. Ini biasanya adalah teman-teman yang suka begadang, makan sembarangan begitu ya. Anak-anak kos gitu ya. Yang di situ ada, karena penularnya nanti juga kemudian adalah lalat gitu ya, lalat, kecoa gitu kan. Ya, yang dibawa kemudian ini ya. Mengingatkan saja ini morfologinya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini apa namanya, selain yang tadi ya, yang tadi ini adalah kan ini adalah entamuba histolitika. Selain entamuba histolitika, karena kemudian sudah saya tambahkan yang lainnya gitu kan. Ini ada beberapa bentuk ya. Ini yang pada babi ya. Jadi kalau pada babi itu kistanya mau meskipun dewasa itu kistanya cuma satu ya. Mungkin pada waktu logi itu sudah saya bilang ya. Ini ya. Antara poliki dengan Swiss kalau kita lihat morfologi itu sama, sehingga kenapa kemudian untuk identifikasi spesies kita mesti harus sampai pada molekuler. Kemudian ini adalah tropozoidnya, ya. Memang tidak seperti ini ya, tidak seperti yang di teori kaki semuanya. Ini yang kami contohkan di sini, ini adalah amuba yang amuba proteus yang ada di perairan begitu ya, yang ada di air
dia kelihatan ininya apa namanya eh, kaki semunya karena kenapa dia karena di air dia kemudian harus dia mencari makan dengan di sekitarnya. Tapi kalau kalau apa namanya kalau yang parasit itu kan kemudian dia makanannya sudah disediakan oleh hostnya sehingga kemudian eh, apa ininya kaki-kaki semuanya tidak begitu nampak ya itu ya, tidak begitu begitu nampak tidak seperti ini ya juga sangat hati-hati amuba itu juga kemudian kadang membawa yang di luar ya yang di luar ini dia bisa sebagai vektor juga ternyata ya lepra itu salah satunya eh, akan tamuba itu amuba yang ada di air kemudian dia bisa air dan tanah bisa membawa eh, bakteri lepra gitu ya sehingga kemudian juga bisa menularkan maka kemudian kadang-kadang kalau renang kayak gitu-gitu itu juga eh, kalau saya biasanya ngantar anak-anak maupun cucu ya itu saya eh, paskan di hari-hari yang sudah habis dibersihkan begitu ya. Ya, kita memang harus sangat hati-hati juga. Oke. Ya, ini adalah morfologinya. Ini yang tropozoid, ini yang kista, ini tropozoid, prekista atau kista yang awal, kemudian ini kista yang dewasa. Ya. Sekali lagi untuk yang pada babi itu yang infektif itu tetap intinya kista yang satu. Jadi infektifnya adalah stadium kista, kista yang dewasa, ya kista yang dewasa. Ini mengingatkan aja siklusnya, nanti dibaca sendiri siklusnya. Ya, saya akan lebih banyak nanti komunikasi. Oke. Kemudian, nah ini yang kemudian perlu teman-teman ketahui untuk amuba-amuba yang kemudian patogen, yang kemudian bisa menginvasi ke selain kemudian di mukosa usus, dia juga bisa sampai kemana-mana. Ini yang dicontohkan ini memang pada orang yang pada entamuba histolitika, ya. Jadi kalau itu nanti kemudian sudah sampai di usus, ya di kolon, kemudian dia bisa kemana-mana, ya. Ini memang tempatnya itu sebenarnya di kolon, ya predileksinya itu, tetapi kemudian membentuk ulsel-ulsel yang kemudian bisa pergi kemana-mana, yang menyebabkan abses. Yang pertama kali adalah yang di hati, sehingga kemudian terjadi hati abses. Bahkan bisa sampai ke otak, ya bisa sampai ke otak, gitu kan? Itu ya ada brain ya di sini bisa sampai ke otak. Dan ini ada kasusnya, ada anak yang kemudian ternyata setelah di imaging di ronsen kepalanya itu di otaknya ada abses dan ternyata setelah dilakukan apa namanya fungsi ternyata ini ya harus sangat hati-hati ya makanya teman-teman kalau makan gitu ya di tempat yang bersih atau kalau di tempat yang apa namanya kerumunan banyak yang kotor gitu kan nggak memungkinkan kalian juga tidak makan makanlah yang panas-panas seperti soto misalnya ya mohon maaf apa namanya puasa-puasa saya mengomongkan makanan ya yang panas-panas ya. Saya sendiri kalau kan tetap harus makan, kita tetap harus menjaga juga kondisi tubuh juga gitu ya. Sehingga cari makan yang apa namanya panas begitu. Jangan cari pecel, jangan cari apa namanya eh, apa itu pokoknya yang bukan panas lah gitu ya. Cari yang panas-panas. Kalau di tempat-tempat yang kurang bersih begitu ya. Oke. Patogenesisnya tadi adalah yang infektif adalah kistanya. Kista itu kemudian akan tertelan dan kemudian menjadi berubah menjadi metakista dan kemudian menjadi apa namanya tropozoid di lumen usus. Kemudian dia akan masuk menembus epitel dan sampai pada mukosa, ya. Di mukosa kemudian apa namanya berkoloni dan kemudian juga masuk ke muskularis menyebabkan ulcerasi
Kalau kemudian di situ juga kemudian ada bakteri, aerobakter aerogenesis yang kemudian ataupun Escherichia coli yang tadi saya bilang juga kemudian akan menyebabkan diare yang berlendir, dan kemudian kalau masuk ke sudah masuk ke limfatik maupun ke peredaran darah, maka kemudian bisa masuk ke hati, ya, bisa menyebabkan abses dan kemudian masuk ke hati. Maka penyakitnya disebut hepatic amoebic abscess. Ini yang paling dekat ya dengan daerah usus gitu ya, hati. Tetapi tadi di PPT sebelumnya juga bisa sampai ke mana-mana, sampai ke paru-paru, sampai ke otak gitu ya. Nah, ini gambarannya, histologinya ya. Ini adalah kalau yang pada hati ya, ini ada abses ya. Ini kita gambarkan yang di hati dulu, ini abses. Kalau kemudian dibuka gitu kan, ini semua juga kemudian ada. Ini yang di usus ya. Ini yang di usus ya. Ini kebetulan usus babi yang kemudian mengalami tadi. Nah, ini tadi yang membentuk, saya bilang membentuk ulcer tadi ini. Jadi dia setelah menembus gitu kan, kemudian merusak di sini, dia akan ada di sini ya, ini membentuk ulcera di sini. Bisa dibayangkan betapa sakitnya gitu ya kalau ususnya mengalami kayak gini ya. Ya, di kolon biasanya memang ya. Ini ya. Kalau kemudian dibuat histopat ya, kemudian di sini akan ketemu ini di sini banyak sekali. Di sini pun ini yang di lumen ya, ini yang di lumen. Ini lumen loh ini. Ini isinya kayak gini ya. Ini kalau yang di hati ya, ini yang di hati, yang ini tadi kalau kemudian dibuat histopat ya, ini itu ya. Nah, ya karena kemudian gejalanya itu adalah diare, maka berdasarkan gejala diare dulu pertama kali adalah diare. Maka nanti kalau kemudian teman-teman ujian kompetensi gitu ya, ada gejala diare, itu kemudian harus di dalam otaknya sudah harus ada, oh ini diare itu penyebabnya apa saja. Tapi kemudian lalu di situ minta pemeriksaan feses. Di fesesnya ada apa? Kalau di fesesnya ada parasit, ya kemudian kita berani ngomong, oh ini adalah amuba. Atau juga kemudian disodorkan ini pemeriksaan histopatnya misalnya, karena ini adalah hewannya mati, dilacak. Jadi kalau sudah mati gini biasanya kan ini kaitannya dengan forensik tentu saja ya. Ini ya, kematiannya karena apa gitu kan. Nah, ini juga tentu saja ini. Ada yang mengambil forensik ya, itu sebenarnya kan ini salah satu juga bisa dipakai gitu kan, tapi kematiannya karena apa? Maka dilihat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Kalau sampai harus membuka. Nah, ini serologis PCR sudah saya katakan kemarin, semua penyakit ya, semua penyakit serologis PCR. Pengobatannya drug of choice-nya metronidazole. Tapi juga harus sangat hati-hati teman-teman kalau kemudian merasakan tidak enak, apalagi kalian bisa sebenarnya kalau merasakan gejala yang tidak enak, bisa feses kalian bisa kalian berikan ke kakak-kakak yang lagi melakukan koas di parasit begitu kan. Ada enggak ini? Nah, kemudian kalau misalnya bisa kita metronidazole ya, tapi juga harus sangat hati-hati, tidak boleh dipakai sembarangan, tidak boleh dipakai terus-menerus karena ini juga kemudian karsinogenik ya. Selain itu karena tadi juga kemudian ada bakteri, kemudian karena atau apalagi kalau disertai dengan panas maka kemudian antibiotik juga kemudian bisa ditambahkan ya. Kemudian juga dilosantin furorat, kemudian juga ini obat-obat yang kemudian juga ke perut. Oke, sampai di situ ada pertanyaan untuk Amuba. Permisi, Siapa yang Prof. kemudian? Oke, siapa? I- Rahama Dewi. Ya, Iya, silakan. Prof. Izin bertanya, Prof. Di buku ini dijelaskan untuk pengobatan dari amoebiasis itu hanya efektif pada fase yang tropozoit aja, Prof. Lalu apakah untuk
fase yang lain atau stadium yang lain itu ada pengobatannya? Apakah hanya difokuskan pada yang sangat efektif kayak tropozoid ini aja, Prof? Terima kasih. Baik, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Namanya efektif itu memang kemudian dia bisa mengclearance semuanya, begitu ya, bisa mengclearance semuanya. Bukan berarti kemudian yang kista itu tidak bisa, beberapa juga kemudian dia juga akan mati, tetapi beberapa juga masih akan tinggal. Memang apa namanya parasit itu adaptasinya sangat tinggi sekali gitu. Jadi memang kemudian kalau dia sudah membentuk kista gitu kan, sudah membentuk kista memang dia kemudian tidak apa namanya dia bisa lebih tahan begitu. Tetapi perlu diingat juga kalau yang menyebar kemana-mana itu dia menyebar itu kan karena dia bisa menembus ya. Itu kan yang tropozoitnya. Harapannya gitu kan di tempat-tempat yang tadi yang itu adalah tropozoit ya. Karena memang tadi di gambaran ini, nah ini adalah bentuk yang tropozoitnya, Mbak. Ini ya, ini yang jadi apa namanya bentuk kista, prekista itu biasanya adalah tempat-tempat yang memang sudah lama, terutama yang ada di usus yang nantinya akan keluar bersama feses tadi. Ya, kecuali kalau kemudian diarenya itu parah begitu ya, yang tropozoid pun juga kemudian akan ikut keluar karena ikut lolos dengan cairannya begitu, gitu. Ya, Terima itu kasih, jawaban Prof. saya. Oke, ada yang lain? Prof, saya bertanya, Oke, Risma. um, ini melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya, Prof. Kalau semisal Ya, yang efektif itu kan di tropojoid. Nah, kalau semisal gejala klinisnya itu sembuh, tapi kan yang terobati itu kan maksudnya kayak yang dimusnahkan itu kan tropojoidnya. Nah, terus kalau semisal nanti eh, yang kayak kistanya itu masih berkembang terus, apakah nanti yang yang sudah sembuh ini bisa apa ya kayak mengontaminasi lagi dari kista yang masih ada dalam tubuhnya ini? Terima kasih, Prof. baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi yang mengalami perkembangan itu adalah bentuk yang tropozoid. Kalau sudah bentuk kista dia kemudian kalau tidak kemudian apa namanya keluar tidak tertelan gitu kan dia kemudian kalau kemudian lah ini makanya eh, imun itu juga kemudian harus dijaga. Kalau imunitasnya turun gitu kan, kalau imunitasnya turun gitu kan, dia juga kemudian bisa saja kemudian dia akan melepaskan dindingnya gitu kan itu kemudian akan bisa menjadi tropozoid lagi gitu maka imunnya itu juga kemudian apa namanya harus dijaga. Nah ini adalah sel. Sel itu juga kemudian punya umur gitu kan. Harapannya kalau dia ada di dalam tubuh, masih ada di dalam tubuh, kemudian imunitasnya tidak apa namanya tidak terpengaruh atau tidak imun host itu bagus sekali, harapannya kemudian dia akan lama-lama mati, gitu kan? Dan mati sel yang sudah berumur itu adalah matinya secara apoptosis, begitu kan? Harapannya karena apoptosis kemudian terjadi vaksinasi-vaksinasi nanti oleh sel imun kita, sel-sel fagosit ya. Apakah itu makrofage, apakah itu neutrofil, dia akan memakan ini apa namanya apoptotic body ini ya. Jadi dia akan berfragmentasi membentuk apoptotic body. Ini patologi belum dapat pastinya ya. Sudah sampai di sana belum apoptosis kematian sel secara apoptosis? Sudah, Prof. Sudah, oke. Artinya paham ya. Jadi kematian sel-sel yang sudah tua, ya kematian sel yang sudah tua, bayangkan sel-sel di kulit ya, sel kulit itu kan sering apa namanya sudah mati juga ya, itu kan kematiannya kematian secara ini bukan nekrosis. Kalau kematian sel secara nekrosis itu patologis, ya. Kematian sel secara apoptosis itu adalah kematian yang wajar atau normal begitu ya, gitu. Nantinya dia akan lama-lama juga akan mati, begitu. Ya, harapannya dengan apa namanya imun yang kuat
maka kemudian imun itu juga kemudian kuat. Nah, biasanya begini. Kalau kemudian teman-teman begadang begitu kan, tubuh kan sebenarnya kan juga pengennya istirahat, tetapi karena teman-teman itu begadang sampai pagi, itu kan imunnya turun. Biasanya kemudian coba itu dititeni. Kemudian kan teman-teman itu juga kemudian mungkin akan sering ke belakang kayak gitu. Ya, atau mungkin yang disebut dengan apa namanya kalau kita mungkin masuk angin kayak gitu ya. Itu karena itu sebenarnya itu adalah imun yang menurun gitu kan. Lah kalau di dalam tubuh itu juga kemudian di dalam usus terutama mungkin ya yang bentuk kista yang kemudian belum mati dengan pengobatan, kalau di situ ada dia juga kemudian akan bisa berkembang begitu ya. Maka kemudian tadi, jagalah imun kalian baik-baik. Jangan sampai stres, gitu kan. Stres itu macam-macam ya, tidak hanya stres dalam arti mungkin ada masalah kemudian stres, tetapi stres pekerjaan, stres apa namanya, ada sesuatu yang kemudian mendadak kemudian membuat kalian tidak siap, kaget, itu juga sesuatu yang stres. Maka kemudian begitu kita menyadari adanya sesuatu yang ada perubahan, maka kemudian kita sudah harus menyadarinya dan kemudian menerimanya sehingga kemudian stres itu tidak akan berlanjut-lanjut. Karena pasti akan menurunkan apa namanya kekebalan. Coba teman-teman yang kalau kemudian mengikutin ya kasus COVID kemarin gitu kan. Sebenarnya kalau kemudian kita tidak tahu bahwa kemudian kita terinfeksi kayak gitu kan, terutama yang awal-awal ya, yang tahun-tahun awal itu begitu tahu kalau itu kena COVID biasanya kemudian malah drop, ya. Nah, pada saat dia drop itulah yang kemudian membuat dia parah atau bahkan ada yang terjadinya kematian. Dengan cara diisolasi, dengan cara ini dijauhkan dengan keluarganya gitu kan, itu juga kemudian dibawa ke rumah sakit, tadinya masih seger-seger sampai di rumah sakit kemudian juga sudah tidak ketututan kayak gitu-gitu. Ya itu karena tadi itu ya, karena dia tidak bisa menerima kemudian drop gitu ya. Ada teman saya yang apa namanya kolega kita juga di ini dia sebenarnya kena apa namanya kena cancer begitu ya. Dia pada saat kok mau kontrol gitu kan, pada saat kontrol gitu disuruh apa namanya cek. Begitu dia tahu positif dia langsung down. Nah, itulah yang downnya itulah yang kemudian memperparah gitu kan. Coba dia tidak down, jadi mereka yang bisa bertahan itu mereka yang justru tidak down karena sebenarnya virus itu bisa diatasin gitu ya. Gitu. Yaitu tadi orang-orang yang kena yang down itu ya makanya pada waktu kami kena gitu kita sudah tahu oh ya pokoknya kita tetap harus happy, pokoknya makan dan sebagainya maka kita kuat gitu kan itu ya. Jadi stres itu sangat berbahaya. Ini untuk teman-teman juga. Jadi nanti teman-teman kalau mengalami kegagalan misalnya sudah sampai ke penelitian gagal, jangan di apa namanya pakai apa jangan sampai membuat kalian stres. Bertemulah dengan orang-orang yang bisa memberikan pengarahan ya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke balantidiasis. Satu-satunya adalah Balantidium coli ya, ya penyebabnya. Dan ini pada babi itu adalah karier ya, babi itu karier ya. Tetapi ini juga zoonosis, bisa kemudian kita apa namanya menginfeksi orang ya. Kenapa apa namanya babi itu juga kemudian dilarang itu sebenarnya salah satunya ya karena memang banyak penyakitnya gitu kan ya, banyak penyakitnya itu eh, bentuk tropozoitnya bentuk infektifnya adalah yang kista juga ya tapi kistanya tentu saja kemudian berinti satu nah ini pada babi dan ini saling ini ya. Tetapi kalau kemudian jumlahnya banyak pada babi pun juga akan menimbulkan permasalahan. Ya, sama nanti karena ini adalah apa namanya Balantidium ini nanti mengeluarkan suatu enzim. Oh ya,
Untuk yang entamuba tambahkan itu tadi saya lupa di situ juga kenapa kemudian terjadi kerusakan kayak gini ya. Itu karena dia juga mengeluarkan toksin-toksin ya. Dia mengeluarkan toksin enterotoksin ya, enterotoksin ya. Dia mengeluarkan toksin sehingga yang bisa ya toksinnya itu sebenarnya juga dia bersifat merusaknya itu karena dia juga enzim ya, merupakan enzim begitu. Sama nanti tapi kalau yang di sini, kalau yang di balantidium itu ini adalah di sini adalah yang menyebabkan kelukaan usus itu adalah enzim hyaluronidase. Ya, kalau yang tadi enterotoksin ya, di sini adalah hyaluronidase. Ya. Oke, mungkin ini yang bisa terkena babi, kera, ya, manusia, anjing dan kucing. Nah, ini kan di saluran pencernakan ya, tertelan oral ya, lalu oral. Tetapi kemudian pada orang itu katanya ada kasus, tapi saya sendiri juga belum yakin karena tidak melihat apa namanya, tidak melihat histopatnya apakah memang itu benar-benar apa itu namanya balantidium. Itu sampai katanya sampai ke mukosa mata gitu kan. Apakah kemudian juga bisa berkembang di mukosa mata itu masih pertanyaan begitu ya. Maka kemudian kita sebenarnya tidak bisa langsung mengatakan itu. Harus betul-betul kita lakukan identifikasi ya. Tetapi pengetahuan itu bahwa kemudian ada orang yang katanya kena gitu ya, kita mungkin juga harus hati-hati kalau kemudian nanti menanganin babi misalnya, karena babi di situ juga kemudian sebagai reservoir gitu kan. Sering sekali babi diketemukan kistanya gitu kan di fesesnya, tetapi babinya tidak mengalami kesakitan sama sekali. Ya. Dan biasanya kalau terjadinya kesakitan atau gejala klinis itu biasanya adalah pada saat stadium tropozoid ya, pada saat stadium tropozoid yang kemudian tadi bisa mengeluarkan enzim hyaluronidase yang kemudian bisa membuat terowongan juga gitu kan, nanti juga akan terjadi ulsera-ulsera ya. Sebenarnya dia ada di lumen, tetapi kemudian karena tadi ada enzim, ini sebenarnya di lumen ya. Karena kemudian dia mengeluarkan enzim, enzim itu kemudian bisa merusak protein, sementara pelapis dari usus itu juga kemudian terdiri beberapa protein-protein begitu. Kalau nanti sekalian sudah mengambil S3 gitu kan, itu juga kemudian maka mukosanya itu juga kemudian pelapisnya itu juga akan fili-filinya itu juga kemudian akan mengalami kerusakan. Kerusakan itulah yang kemudian bisa menyebabkan apa namanya ini ulsera-ulsera sehingga kemudian terjadi sakit, dan sakitnya juga memang sakit juga menyebabkan kolik juga gitu kan itu ya. Kemudian diagnosanya pemeriksaan feses, kemudian ini drug of choice-nya juga sama metronidazole ya, drug of choice-nya juga sama metronidazole, selain kemudian ada carbazole juga di sana ya. Ini gambarannya ya, yang sudah saya katakan tadi ini di lumen ya. Berbeda dengan kalau yang tadi pada entamuba meskipun gejalanya sama, tetapi kalau yang ini adalah di lumennya saja sebenarnya. Tetapi karena dia mengeluarkan sekali lagi mengeluarkan enzim, maka kemudian bisa menjadikan kerusakan ya. Pada pemeriksaan feses nanti akan ketemu apakah itu kista ataupun tropozoid ya. Dan ciri dari balantidium karena ini adalah ciliata adalah makronukleusnya. Ini makronukleus ya. Tropozoid dia mempunyai mulut yang permanen disebut dengan peristom. Inilah yang kemudian saat makan. Kalau sudah terjadi kista, dia sudah tidak memakan lagi, tidak mengeluarkan juga, ya, tidak mengeluarkan enzim. Maka kemudian kenapa babi banyak sekali kistanya, tetapi dia tidak apa namanya menunjukkan gejala, gitu, ya.
Karena biasanya pada yang akut itulah yang menunjukkan gejala. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Permisi, Prof. Ya, Elia. Permisi, Prof. Izin bertanya. Untuk amobiasis dan balantidiasis ini kan yang saya lihat cukup mirip ya, Prof, dari gejala klinis. Lalu juga host-hostnya juga mirip dan patogenesis di awalnya juga cukup mirip. Namun secara histopat tadi yang dijelaskan oleh Prof. Usia dia berbeda ya karena ada enzim itu. Namun kalau kita mau mendiagnosa tidak melalui histopat terlebih dahulu, kayak kita cukup lihat dari gejalanya, apakah bisa ya Prof untuk memastikan, oh pasien ini terkena amobiasis atau pasien ini terkena balantidiasis, seperti itu Prof. Terima kasih. Baik. Baik, untuk bisa menentukan gejala itu tidak boleh langsung. Gejala itu hanya untuk mengarahkan saja. Ya, gejala itu untuk mengarahkan saja karena gejala itu memang hampir semua penyakit gitu kan, kalau di saluran pencernaan, pastikan sakit perut, pasti klien mengatakan begitu ya. Maka untuk menegakkan diagnosa selain tadi gejala, gejala itu mengarahkannya gitu kan, mengarahkan arahnya ke sana. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam hal ini tentu saja pemeriksaan feses. Nah, nanti kan akan ketahuan di feses itu kita ketemu apa? Oh, ketemu amuba, gitu kan? Gambaran amuba bagaimana? Morfologinya bagaimana? Kan berbeda dengan balantidium, gitu. Balantidium ukurannya besar sekali sehingga dengan perbesaran yang 100 kelihatan sudah kelihatan. Ukurannya berapa? Kalau teman ingat, itu kan kistanya saja yang kecil gitu kan, yang lebih kecil dari tropozoitnya kan ukurannya sekitar 70, 60 sampai 80 mikro. Artinya sangat besar dibandingkan dibandingkan emeria gitu kan. Emeria antara 10 sampai 30 gitu. Tergantung spesiesnya apa gitu. Ya. Maka morfologi itu juga kemudian teman-teman harus sangat mengingatnya gitu. Gitu. Ya. Gejala itu mengarahkan, memang ditulis di situ diagnosa mengarahkan ke diagnosanya gitu. Gitu, ya. Inilah yang kemudian makanya begitu kita melihat pasien itu dari klien akan ngomong bla 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 bla. Maka kemudian arahnya, oh ini kok arahnya kok bilang sakit perut, ini kemudian diare. Maka kemudian kalau parasit adalah ini, kalau bakteri adalah ini, kalau virus adalah ini, gitu kan? Maka kemudian kalau bakteri gitu kan kemudian diikutin apa? Maka kemudian pemeriksaan darah misalnya. Oh, di situ terjadi misalnya kalau itu masih awal misalnya leukisitosis gitu kan. Kalau pada parasit misalnya pemeriksaan darah, oh kok eosinofilnya tinggi ya, gitu kan. Parasit kan eosinofilnya yang tinggi. Virus itu adalah limfositnya yang tinggi, begitu. Maka kuliah-kuliah yang dasar-dasar itu juga kemudian harus dikuasai, gitu. Bagaimana gambaran darah kalau hewan itu sakit, gitu. Ya. Itulah yang nanti teman-teman hadapi pada waktu ujian kompetensi, gitu. Ya. Jadi tetap pemeriksaan feses gitu. Pemeriksaan feses harus dilakukan gitu. Histopat memang tidak harus dilakukan. Kalau hewannya masih hidup ya histopat tidak usah dilakukan gitu. Ya. Ini. Tetapi pemeriksaan feses harus dilakukan. Gitu. Ya. Dan pemeriksaan pendukung yang lainnya gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Yuk. Oke, saya lanjut ya. Untuk avian trichomoniasis kemarin ini praktikumnya sayangnya tidak menemukan ya teman-teman, untuk tidak menemukan Trichomonas ya. Trichomonas galine ini pada semua burung ya. Yang kita contohkan memang pada burung merpati, tetapi kemudian tidak hanya pada burung saja gitu kan. Pada ayam, pada kalkun gitu ya. Itu bisa ada
Ya, saya lewatin saja ini akan ini cara penularannya. Ya, cara penularannya karena ini melalui mulut ya. Kalau pada burung gitu kan ya, itu dari induk ke anak. Induk yang terinfeksi, kalau kemudian dia punya anak-anak meloloh gitu kan, pada saat anaknya menetas itu kan, burung-burung pigeon seperti merpati begitu kan, itu dia mengeluarkan cairan dari mulutnya gitu kan, cairannya itu isi nutrisi ya, maka itu disebut dengan pigeon milk ya. Kalau kemudian sudah tidak keluar gitu kan, sudah bisa makan dengan makanan yang apakah itu ektoparasit, semut dan lain-lain kan, makanan cacing begitu kan. Yang mencari makan adalah induknya ataupun baik itu yang jantan ataupun yang betinanya. Itu kan kemudian masih karena dia belum bisa terbang kemana-mana kan masih diloloh juga gitu ya. Nah pada saat meloloh gitu kan, itu juga kemudian air liur juga kemudian bisa terikut keluar, itu juga kemudian bisa menularkan ya itu. Kemudian bisa juga pada saat bersama-sama makan ataupun minum. Tetapi kalau melalui air minum ataupun makanan itu penularannya sangat cepat karena kemudian parasit ini kalau di luar gitu kan, di luar itu penularan dia akan cepat mati. Kalau kemarin itu misalnya ketemu gitu, yang ditemukan oleh yang grup pertama gitu, apa namanya pergerakannya masih kuat gitu, nanti yang di grup terakhir gitu sudah jam ketiga itu sudah mulai melemah gitu kan. Nah, melemah itu juga kemudian terkait dengan dia masih bisa bertahan hidup apa enggak di dalam mulut burungnya gitu kan. Maka kemudian ini harus cepat sekali. Selain itu juga kemudian melalui predator. Ini mungkin PPT berikutnya ya, karena saya merasa sudah menambahkan. Melalui predator dan mangsanya. Burung-burung kecil-kecil seperti burung gereja itu kan mangsanya dari burung-burung elang ya, yang kemudian kalau kemudian dia di situ dia terinfeksi gitu kan, juga kemudian dia bisa apa namanya predatornya juga bisa tertular begitu ya. Jadi artinya itu juga kemudian melalui itu. Selain pigeon milk, air minum tadi juga sudah saya tambahkan untuk pada saat meloloh, kemudian juga predator ya. Karena ini adalah di pencernakan bagian atas ya, teman-teman kan kemarin sudah dapat loginya, itu di bagian mulut sampai kemudian hati gitu kan. Ini seperti sariawan ya, sariawan. Kalau kita kena sariawan kan kemudian rasanya kan pengen membuka mulut terus ya. Ya, dan kemudian di situ juga kemudian ada cairan eksudat yang terutama kalau kemudian kita tidur misalnya, kita buka mulut itu rasanya lebih enak, tetapi kemudian dia akan keluar yang kemudian ngecas gitu ya. Ini. Maka karena ini juga kemudian cairan yang kemudian masuk di kerongkongan gitu kan, untuk ini kan saluran pencernaan bagian atas itu juga kemudian ada cairan yang pada waktu kita bernapas gitu ada seperti cairan yang naik turun itu seperti jadi suaranya ada kayak seperti bersuara itu, maka kemudian disebut ngorok begitu ya itu ya, suara ker ker gitu kan itu ya. Jadi hati-hati kalau kemudian ini. Nah, kalau ini adalah burung-burung yang oce-ocean, burung bunyi-bunyian yang apa namanya, itu juga kemudian dia tidak mau apa namanya mengeluarkan suara. Apa itu namanya? Ya. Dia tidak mau apa namanya bahasa Indonesianya apa ya? Oceh itu ya. Pokoknya tidak mengeluarkan suara. Padahal kalau burung-burung yang ini untuk di suara itu kan kemudian kita melihat ya seperti burung ini aja lah merpati kan kadang kan dia kan
mengeluarkan suara-suara juga begitu ya. Itu dia tidak mau mengeluarkan itu karena sakit ya, sakit sekali. Oke, kemudian nah ini mulutnya buka terus gitu kan. Ini mulutnya buka ya. Dan dia cenderung kemudian akan berpisah dari temannya. Nah, karena ini ya, di dalam mulutnya itu terjadi ini. Ini yang parah ya, ini parah bahkan sampai ke di sini. Ya, sampai ke hati juga gitu. Ya. Kalau dibuka begitu ya. Ah, ternyata kok nggak ada yang predator kok nggak saya masukkan di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini gejala klinis tentu yang mengarahkan, kemudian dilakukan swab saluran pencernaan bagian atas yang sudah kita praktekkan kemarin. Ya, ini adalah obat-obatnya. Ya, ini. Ya. Itu yang bisa saya berikan. Kemudian mari saya lihat. Oke, saya stop dulu. Saya stop share dulu. Oke. Ya, sudah mulai semakin banyak ya. Oke, ada 4 orang yang tidak hadir. Tolong Mbak, siapa ini yang countingnya 4 orang itu siapa sampai selesai tidak hadir? Tolong dicatat nanti ya. Takutnya nanti Iya, begitu begitu saya keluarkan ininya barcode-nya nanti absen semua gitu kan. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tanya? Prof, saya izin bertanya. Oke, Feby, silakan. Tadi kan pada koksidiosis itu disebutkan adanya vaksin, lalu pada amoebiasis, balantidiasis, dan juga avian trichomoniasis, apakah terdapat vaksin juga ya, Prof? Terima kasih. Sudah saya katakan tadi, vaksin yang sekarang beredar dan kemudian ada itu baru koksidiosis. Ya, yang lainnya masih terus kita kembangkan dan belum ada apa namanya yang komersial. Kalau yang koksidiosis sudah ada komersial, ya, gitu. Gitu ya, Dokter izin bertanya, oke? kan setelah kita mempelajari penyakit parasitik, kan kita tahu bahwa parasit ini kan benda asing dalam tubuh, yang Mm-mm, dimana mm, nanti sistem imun akan merespon untuk melawannya. Nah, ketika mm-mm. hewan yang sudah terkena penyakit parasitik ini sembuh dan suatu saat dia terkena penyakit yang sama, apakah sistem imun akan mengingat infeksi tersebut dan memberi kekebalan yang lebih terhadap infeksi berikutnya dan mungkin apakah ini bisa menjadi mm, untuk perkembangan vaksinnya gitu. Ya, Terima kasih. oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Segala sesuatu yang kemudian masuk itu memang kemudian dianggap benda asing, gitu, ada benda asing. Tapi kemudian juga harus diingat, ya, parasit ini hewan yang adaptasinya tinggi sekali. Memang tubuh membentuk apa namanya, membentuk antibodi. Selain membentuk antibodi juga kemudian kalau teman-teman sudah belajar imun, itu juga sel B membentuk sel-sel memori, kemudian sel T juga membentuk sel-sel memori gitu kan. Itu juga kemudian nantinya kalau ada paparan baru dia bisa menghalangi. Tetapi sekali lagi parasit itu proteinnya banyak sekali. Bahkan kemarin kalau yang pada infeksi trypanosoma saja gitu kan, dia bisa berganti-ganti proteinnya atau antigennya. Artinya meskipun di situ ada antibodi, tidak bisa melindungi total. Nah, kalau untuk yang vaksin koksidiosis gitu kan, untuk yang Emeria gitu kan, dia memang bisa melindungi gitu kan, hanya spesies tertentu, tetapi itu pun gitu kan, itu pun pelindungannya juga tidak total. Artinya begini,
memang kemudian perkembangannya terhambat kalau di koksidia itu untuk bisa menentukan itu efektif apa tidak vaksin ini itu kan dengan menghitung tadi skor perlukaan. Maka memang skor perlukaan itu yang kita pakai untuk penelitian biasanya gitu. Dan juga teman-teman yang nanti kalau sudah bekerja di perunggasan kalau ada untuk mengevaluasi kematian itu karena apa gitu kan, skor perlukaan, kemudian produksi ookista yang sudah divaksin memang produksi ookistanya sangat menurun ya. Skor kerusakan Emeria tenella kalau misalnya skor perlukaan kalau yang tidak diinfeksi tidak divaksin itu skor perlukaannya 4, yang divaksin skor perlukaannya adalah 1 sampai 2. Nah, 1 sampai 2 itu sudah bisa memberikan perlindungan karena ayamnya tidak akan mati. Gitu. Itu. Ya. Nah, untuk yang lain memang belum ada, gitu kan? Ada terbentuk antibodi, tetapi itu tadi perlindungannya belum seperti pada yang tadi Emeria, infeksi Emeria atau koksidiosis itu, ya. Ya, tadi hanya mengurangi saja, mengurangi gejala, hanya mengurangi gejala. Sama sebenarnya dengan COVID. Teman-teman sudah sudah divaksin, gitu kan? Tapi kan ada yang kemudian sampai terinfeksi 3 kali, gitu kan ya? Ya karena vaksinnya yang menginfeksi itu juga kemudian dia sudah mengalami kalau virus itu karena mengalami mutasi, gitu kan? Dia mudah sekali mutasi begitu ya, sehingga kemudian karena mutasi artinya tentu saja proteinnya kemudian berbeda, yang kemudian antibodinya tidak akan secara bisa mengenali semua protein yang kemudian dikeluarkan oleh virus itu tadi, gitu. Karena antibodi itu bagaimana kemudian dia bisa menghalangi, bisa mematikan, itu nanti mudah-mudahan dijelaskan di imunologi ya. Ada yang disebut dengan netralisasi, gitu kan. Tapi juga kemudian ada yang ADCC, jadi dia diblok begitu, sehingga kemudian karena diblok beberapa sel imun kita seperti mast cell misalnya itu mempunyai Fc reseptor sehingga kemudian dia akan menangkap dan kemudian dia tidak akan dihalangi tidak masuk ke menginfeksi ke sel-sel yang lainnya begitu. Itu ya. Terima kasih, Prof. Ya. Saya harap dengan penjelasan yang mungkin ini membuat kalian pengen belajar lagi dan belajar lagi. Nova terlihat senyum-senyum dengan siapa sebelahnya, silakan kalau kemudian ada pertanyaan atau kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Saya bisa melihat satu persatu ya. Nah, makanya saya itu kalau di kelas tahu siapa yang tidur gitu kan, siapa yang kemudian ngobrol gitu kan, gitu. Siapa yang serius. Permisi Prof, saya izin bertanya. Ya, silakan Mauli. Tadi kan sudah dijelaskan di amoebiasis itu misal terjadi infeksi dari bakteri itu mengakibatkan diare berlendir. Nah, apabila di koksidiosis itu nanti juga terjadi infeksi bakteri, apakah juga akan menyebabkan diare berlendir ya, Prof? Itu tadi ada gas-gas tadi yang saya gambarkan tadi. Ya, jadi berlendir atau tidak juga kemudian itu juga sangat tergantung dari bakterinya apa. Kalau itu kemudian terjadi abses, itu kemudian itu keluarnya lendir. Tetapi ada beberapa bakteri yang kemudian dia menyumbangnya pembentukan gas begitu. Ya, tadi ya, yang di gambar yang feses yang tengah bawah tadi ya. Ya, itu. ya. Oh, baik. Ya. Terima kasih, Prof. Gitu ya. Oke, ya, Nova, silakan. Izin bertanya, Prof. Tadi kan yang mengenai diagnosis sama gejala dari yang
Trikomonas itu kan ada lesi kuning. Nah, apakah ketika dia sudah sembuh, lesi-lesinya itu juga akan mengecil atau bisa jadi tetap gitu, Prof? Oke, kalau dia sembuh, seperti kalau kita apa namanya sariawan gitu kan, sama akan sembuh juga gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah parah seperti yang itu tadi gitu kan, itu rasanya itu sudah susah itu. Kemudian kalaupun itu apa namanya artinya kan itu nanti luka yang kemudian mengalami kesembuhan itu kan juga kemudian terjadi fibrinosis ya. Mungkin juga suaranya itu juga kalau itu burung oce-ocean itu suaranya sudah akan berubah gitu kan, tidak akan sebagus sebelum kena gitu kan. Itu ya. Kalau yang itu tadi sudah parah sekali ya, itu. Ya, silahkan Prayogo kalau kemudian nanti mau meninggalkan ke toilet sebentar. Nggak apa-apa, silahkan ya. Karena kan kemudian pagi hari itu juga memang apa namanya kita sering ke belakang. Silakan, Prayogo. Tapi nanti kalau pas absen, anu ya, jangan ditutup Zoom-nya ya. Oke, ada Baik, lagi? Prof, terima kasih atas jawabannya. Yuk, ada lagi? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Permisi Prof, saya izin bertanya. Oke, silakan. Baik, seperti yang saya lihat di bagan siklus hidup dari amoeba sendiri ini kan dia membuat luka atau ulcer pada usus halusnya, pada bagian submukosa dan juga mukosanya. Nah itu tadi pada bagan siklus hidup kedua juga dia dijelaskan bahwa dapat tersebar ke otak ataupun organ lainnya melalui akses dari hepar sendiri ya Prof. Apakah itu disebabkan oleh faktor tersebarnya amoeba itu sendiri melalui pembuluh darah sehingga dapat terpompa dari apakah penyebaran amoeba ke organ lainnya dan juga otak sendiri itu disebabkan oleh pemompaan darah dari pembuluh darah itu dari usus halusnya tadi, apakah ada faktor lainnya ya Prof? Terima kasih. Baik. Jadi selain apa namanya darah tadi kan juga apa namanya aliran limfatik ya tadi ya itu. Jadi semua cairan yang kemudian mengalir gitu itu bisa sampai ke sana gitu kan. Bukan pemompaan ya kan kalau darah itu ya yang memompa darah itu adalah jantung. Dengan adanya jantung yang memompa dia bisa mengalir kemana-mana darah itu ya dan kemudian juga bisa kembali ya arteri vena gitu kan arteri yang memberikan yang ke vena kemudian yang mengembalikan begitu kan itu kan berputar terus gitu kan karena dia juga bisa ke berbagai organ karena apa namanya darah itu semua ada di semua organ gitu kan ya itu maka kemudian dia bisa ke tadi sampai bahkan sampai ke otak begitu ya itu karena terbawa oleh darah. Pada waktu sampai di mukosa itu kan juga di situ ada kapiler-kapiler dan amuba yang patogen ya, amuba yang patogen histolitika misalnya ataupun yang Poleki Swiss itu kan makanannya salah satunya adalah eritrosit. Ya kan? Lah, kalau makanannya aja ada makanannya saja adalah eritrosit, artinya eritrosit dari mana? Kan dari kapiler. Kapiler terbuka gitu kan dia bisa masuk gitu kan bisa terbawa oleh aliran gitu ya itu ya. Jadi bisa terbawa kemana tetapi dia di ekstrasel ya beda dengan yang apa namanya Babesia teleria anaplasma ya itu kan juga kemudian di dalam darah kemudian kemana-mana juga bisa sampai ke otak gitu kan yang kemudian turning sickness gitu kan yang untuk teleria gitu kan itu ya kalau ini dia ada di luar mengikut aja ikut di aliran gitu kan di aliran begitu sama dengan yang trypanosoma kan juga di luar begitu ya trypanosoma kan juga bisa kemana-mana gitu kan karena memang kalau itu memang
parasi darah ya. Kalau itu memang parasi darah, memang tempatnya dia di darah. Kalau ini sebenarnya ini adalah saluran pencernakan, tetapi karena makanannya gitu kan, untuk amuba makanannya eritrosit. Pada saat dia merusak kapiler gitu untuk mendapatkan eritrosit, itu kemudian dia apa namanya masuk juga kemudian ke aliran. Nah, kalau masuk sudah di aliran pasti kemudian juga ikut di sana gitu. Itu ya, Alia. Oke, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi? Permisi Prof, izin bertanya. Oke, Muhammad Eko. Tadi kan dijelaskan penyebaran dari protozoa itu bisa melalui darah hingga ke otak. Tapi kan otak sendiri itu punya barriernya ya, si sawar daerah otak. Nah, si protozoa itu bisa sampai ke otak itu dengan cara merusak si sawar daerah otak itu, atau memang dia bisa menembus si sawar daerah otak tersebut? Iya, Terima kasih. pertanyaan bagus sekali. Tapi kan sebelum sampai ke bariernya, dia kan ada peredaran juga di sana. Ya kan? Ya, itu bisa karena dia tadi itu, dia apa namanya punya kaki semu yang kemudian dia bisa bergerak begitu. Ya, itu. Sama halnya dengan apa namanya toksoplasma gitu kan. Toksoplasma itu juga berarti toksoplasma masih pertemuan keempat, sorry. Ya, pertemuan keempat nanti. Itu kan juga bisa sampai ke otak gitu kan. Awalnya juga dibawa oleh darah, kemudian darah itu juga kemudian setelah sampai di situ dia menembus sel-sel per sel gitu kan, semua sel yang berinti bisa ditempatin. Begitu kalau itu di dalam sel, kalau toksoplasma. Itu. Kalau ini di luarnya, tetapi dia bisa menembus, bisa apa namanya bergerak. Coba kalian apa namanya juga lihat YouTube bagaimana pergerakan dari amuba begitu ya, bagaimana amuba itu bergerak begitu ya, itu dia bisa menembus ke sana gitu kan, karena tadi juga selain itu kan dia kan tadi kan mengeluarkan toksinnya tadi yang kemudian bisa merusak, sehingga kenapa dia bisa sampai masuk ke sana itu ya. Sekali lagi dia mengeluarkan toksin. Amuba mengeluarkan toksin ya, enterotoksin ya. Dan kemudian kalau yang Balantidium enzim hyaluronidase itu ya. Baik Prof, terima kasih. Saya senang makanya kalau saya itu sebenarnya senang memberi kesempatan teman-teman itu bertanyanya ini yang sudah mengarah ingin tahunya itu lebih gitu loh. Maka setelah ini tolong kalian juga kemudian apakah jawaban saya itu tadi benar, cek di jurnal-jurnal gitu. Nah, jangan hanya percaya sama saya gitu kan. Saya kalau nggak ditanya itu nanti juga saya nggak akan apa namanya menambah ilmu juga gitu kan. Gitu. Saya ini termasuk orang yang suka membaca begitu ya, maka pembelajar. Begitu ada yang bertanya, begitu ada teman yang pengen penelitian yang saya pun belum pernah gitu, saya langsung baca jurnal, saya search gitu kan, kemudian saya kumpulkan, saya kasihkan ke mahasiswa. Sebelumnya saya sudah membaca dulu, gitu, gitu, ya. Maka cepat, dan saya belajar membaca cepat, ya. Membaca jurnal itu harus gitu kan. Oh ini loh ada, coba kamu dalamin. Ini ada, kamu dalamin begitu. Ya. Teman-teman saya harap juga begitu ya. Sekarang kan mudah sekali mencari info itu ya, informasi yang penting gitu. Ya, manfaatkan. Ya, kalian itu nanti yang akan menggantikan kami-kami. Jangan menggantikan korupsi ya. Aduh, saya sedih loh kadang. Ya, banyak aktivis yang pada waktu jadi mahasiswa aktivis. Ya, ada yang apa namanya aktivis reformasi waktu itu. 3 orang gitu kan, kenapa dia tersangkut korupsi. Aduh, sedih saya kalau kayak gitu-gitu. Ya. Mahasiswa harus kritis iya, tetapi setelah bukan menjadi mahasiswa jangan kemudian kalian ikut yang jahat-jahat ya. Itu menurut saya itu jahat sekali. Makanya saya bilangnya jahat. Ya. Tolong
Ini apa namanya? Excellent with morality itu harus diingat betul gitu loh. Excellent with morality. Ya, itu harus diingat terus. Gitu. Jangan kalau kemudian ada duit merah gitu, kemudian matanya menjadi hijau gitu ya. Oke, ada lagi? Permisi Prof, izin bertanya. Yuk. Ya, eh, tadi kan dijelaskan untuk siklus hidup dari Balantidium itu mengeluarkan enzim hyaluronidase yang merusak protein-protein di usus. Dan juga untuk entamoeba itu mengeluarkan enterotoksin. Saya izin bertanya, Prof, kalau misalnya protozoa Eimeria itu juga apa mengeluarkan enzim atau toksin tersebut? Karena kan dia juga memiliki gejala klinis diare berdarah yang juga tadi disebabkan karena ususnya terjadi kerusakan. Terima kasih, Prof. Oke. Oke, ingat gejala dari Emeria apa? Sorry, maksudnya siklus hidupnya. Ini sangat terkait siklus hidupnya. Kalau Emeria itu kan intrasel, ya kan? Dia masuk di epitel usus, ini yang di usus ya. Dia masuk di epitel usus, sporozoid masuk epitel usus, berkembang menjadi tropozoid. Dengarkan ya Aura. Kemudian Iya, Prof. dia tropozoid berkembang menjadi sison. Sison ukurannya besar. Sison ini kan kemudian akan pecah. Pada saat pecah inilah gitu kan. Ini sison generasi pertama dulu ya. Sison generasi pertama. Kemudian merosoidnya mencari sel-sel yang baru, menginfeksi baru, mengalami proses yang sama, sisogoni lagi, ukurannya menjadi lebih besar sisonnya. Tadi yang menginfeksi pun juga akan semakin banyak karena sison generasi pertama merosoidnya banyak, kan artinya jumlahnya jauh lebih banyak daripada sporozoid yang masuk, gitu kan? Menjadi lebih banyak yang terinfeksi, berkembang. Lebih banyak artinya terjadinya kerusakan. Nah, pada saat kerusakan pecahnya sison itu kan tidak hanya di epitelnya saja, kemudian juga ada yang di bawah. Pada saat rusaknya sel inilah yang kemudian terjadi perdarahan itu. Beda, sama-sama terjadi perdarahan, tetapi kemudian mekanismenya berbeda. Begitu. Ya. Mekanismenya berbeda. Yang satu itu karena mengeluarkan toksin dan enzim, yang satunya karena memang merusak gitu kan. Dia pengen keluar gitu kan dari sel itu gitu. Ya. Maka siklus itu harus teman-teman kuasai gitu. Ya. Itu. Terima kasih, Prof. Nanti bakteri beda lagi gitu kan. Beda lagi. Ya. E. coli itu juga menyebabkan diare gitu kan. Beda nanti mekanismenya. Itu. E. coli kalau kemudian dia berubah menjadi patogen, menjadi virulensinya tinggi gitu kan, meningkat itu biasanya juga karena faktor-faktor lingkungan gitu kan. Dia beda mekanismenya. Ya, setiap penyakit menimbulkan gejala yang sama tetapi dengan mekanisme yang berbeda gitu. Ya. Susah ya belajar di kedokteran hewan. Ya emang susah. Kalau nggak mau susah ya udah nggak usah kuliah gitu kan. Tetapi dari kesusahan itu nanti kalian akan mendapatkan kemuliaannya gitu kan. Bersusah-susah dulu ya, kemudian nanti akan mendapatkan kesenangan setelahnya gitu kan. Nah, kalian kalau kalian praktek sekali datang apa namanya ke dokter hewan paling enggak 200.000 gitu kan. Itu. Ya. Lebih cepat mendapatkan uangnya itu kedokteran hewan sebenarnya dibandingkan dokter umum ya. Kecuali kan yang sudah spesialis gitu ya. Itu. Tetapi untuk mendapatkan spesialis, coba kalau kalian dengarkan itu. Untuk menjadi spesialis itu mereka juga harus benar-benar berkorban juga, berkorban waktu, dia harus di rumah sakit, harus mendapatkan perlakuan yang dari seniornya, pasien-pasien seniornya, kemudian yang dia yang harus menghandle begitu. Itu. Ya. Harus dibentak-bentak gitu kan. Ya sama gitu kan. Ada dokter yang lagi mengambil spesialis gitu kan, meninggal di apa namanya di
Diponegoro ya, Universitas Diponegoro. Ya itu tadi. Memang untuk bisa mendapatkan yang lebih enak, kesejahteraan itu ya harus dimulai dari yang ini gitu kan. Sama ya. Kalian mau jadi dokter hewan pun juga begitu. Yang harus dihafalkan banyak sekali gitu kan. Sekali lagi gejala sama tetapi mekanismenya berbeda. Oke. Masih ada 5 menit. Saya pakai untuk ini ya. Mengeluarkan presensinya.